Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Fajar di channel Fajar. Jadi di video kali ini kita masih membahas tentang programming NIAT yang merupakan salah satu request dari kalian mengenai soal yang akan kita bahas kali ini. Oke, langsung ke pembahasan. Oke, ini untuk soalnya kita baca dulu ya. Luas daerah parkir 1760 meter persegi. Luas rata-rata untuk mobil kecil itu 4 meter persegi dan mobil besar 20 meter persegi. Daya tampung maksimum hanya 200 kendaraan. Biaya parkir mobil kecil 1000 per jam dan mobil besar 20 per jam. Jika dalam 1 jam terisi penuh dan tidak ada kendaraan yang pergi dan datang, penghasilan maksimum tempat parkir tersebut adalah. Dalam soal seperti ini atau dalam soal apapun, yang harus kita patok adalah tujuan dari soalnya ini atau apa yang disoalkan dalam pertanyaannya. Oke, dalam soal ini pertanyaannya adalah penghasilan maksimum tempat parkir tersebut. Nah, tetapi syaratnya adalah dalam 1 jam ya. Tadi kan satu mobil, untuk mobil kecil kan 1000 ya per jam. Jadi dalam 1 jam itu terisi penuh intinya dan tidak ada kendaraan yang datang dan pergi. Jadi setelah penuh gitu, setelah penuh itu gak ada yang bulak-balik gitu ya. Jadi betul-betul dalam 1 jam itu penuh gitu tempat parkirnya. Oke, seperti biasa kita misalkan bentuk variabel gitu. Kan tadi yang paling banyak munculnya itu adalah kata mobil ya. Dalam hal ini banyaknya mobil kecil dan mobil besar. Tadi kan fungsi tujuannya adalah penghasilan maksimum tempat parkir tersebut. Sebelumnya juga sudah disebutkan bahwa satu mobil kecil itu 1000. Nah, ini berarti 1000 dikali dengan banyaknya mobil kecil ditambah dengan 2000 dikali dengan banyaknya mobil besar. Ini dalam bentuk tabelnya ini ya. Mobil kecil itu 4, mobil besar itu 20. Kita simbolkan mobil kecilnya X dan mobil besarnya Y. Nah, oke. Ini logikanya ya. Kalau ada tempat parkir ya, ada tempat parkir. Terus ini kan luasnya itu 1700 ya. 1760 misalnya. Tadi 1790. Nah, mobil kecil itu punya luas 4 meter persegi. Satu mobil kecil ini berarti kalau banyak mobil kecil atau sebanyak X mobil kecil, kita bisa menuliskan 4X ditambah 20Y dikurangi kurang dari sama dengan 1790. Nah, kenapa kurang dari 1790? Nah, karena alasannya gini. Kalau ini kan jumlahnya itu harus kurang dari luasnya, gitu kan? Karena kalau misalnya lebih dari luasnya, nanti di sini mobilnya, misalnya di sini ya, nggak masuk ke parkiran yang ini. Ya, jadi kan tampungan maksimum dari tempat parkirnya kan 1760. Dan banyaknya kendaraan kan maksimal itu 200 gitu. Jadi ini banyak kendaraan kecil sama besarnya itu harus kurang dari 200, nggak boleh lebih. Nah, kita bisa tulis X tambah Y kurang dari sama dengan 200 lebih ya, dari banyaknya mobil kecil dan mobil besar. Oke, karena untuk yang ketiga nih, karena banyaknya mobil besar atau kecil itu kan gak boleh negatif. Masa kan misalnya di tempat parkir itu mobilnya sebanyak -1, gak mungkin ya. Pasti angkanya itu adalah bilangan cacah ya. Yang jelas kalau misalnya kita menunjukkan tempat parkir misalnya kosong ya, gak ada mobil satupun, berarti ya gak ada mobil apapun, artinya mobil kecil mobil besarnya itu 0 gitu. X sama dengan 0 atau Y sama dengan 0 gitu.
Oke, nggak boleh negatif. Jadi kita punya nih 3 pertidaksamaan yang kita buat. Sekarang lanjut. Oke. Nah, terus kita gambar bentuk pertidaksamaan yang pertama ini. Kalau lebih gampangnya, kalian tinggal buat uji titik perpotongan dengan sumbu X sama Y ya. Caranya adalah, kan kalau berpotongan dengan sumbu X itu kan, nah misalnya ini ya, berpotongan dengan sumbu X itu kan Y nya 0 ya. Jadi kalau Y nya 0, kalau ingin berpotongan dengan sumbu X maksudnya, maka Y nya harus 0. Kalau Y nya 0 berarti X nya cari dari sini. Kalau Y 0 kan berarti 1760 dibagi 4, hasilnya adalah 440. Terus kalau mau berpotongan dengan sumbu Y, berarti X nya 0, kebalikannya. Kalau X nya 0 berarti hasilnya 88 untuk si Y nya. Sehingga kita bisa buat koordinat 0,88 sama 440 sama 0 gitu ya. Yang mana? Nah ini ya, garis yang ini pertidaksamaan yang ini. Oke. Nah menurut kalian ini ya, tadi kan kita udah menentukan grafiknya nih. Menurut kalian daerah penyelesaiannya itu yang mana? Oke, kita coba tinjau satu-satu. Untuk yang gampang dulu deh, yang X lebih besar dari 0 dan Y lebih besar dari 0. Ini kan menandakan si X nya itu selalu positif ya. Berarti kan ini sumbu X ya, ini sumbu X. Ini batas dari sumbu X atau ini sumbu Y. Kalau dia melebihi ini itu berarti X nya negatif. Berarti gak boleh melebihi batas ini, batas dari Y. Sehingga nanti X lebih besar sama dengan 0 itu, nah ini grafiknya ke sana gitu. Kan makin ke kanan kan makin besar ya X nya, makin gede nih, misalnya 2000 atau dan berapapun lah. Terus kalau Y nya lebih besar sama dengan 0 berarti gak boleh negatif juga ya. Batasnya adalah sumbu X ini, dia gak boleh ke bawah, maka dia harus ke atas. Nah ini Y lebih besar sama dengan 0. Oke, berarti yang 5 ini salah ya, yang 5 salah, tinggal 1, 2, 3, 4. Nah untuk selanjutnya kita tinjau yang pertidaksamaan pertama. Ini kan ya. Nah ini kan ya, untuk pertidaksamaan yang pertama ini. Oke, kenapa dia ke bawah? Coba tebak. Nah kenapa ke bawah? Sebenarnya kita cukup menguji bahwa pertidaksamaan ini true atau false untuk titik 0,0 ya, atau benar atau salah untuk titik 0,0. Coba kalian, ini kan 0,0 nih, 0,0 masukin ke sini, 4 kali 0 0 tambah 20 kali 0 0. Nah berarti hasilnya 0 tambah 0 0. Apakah 0 kurang dari 1760? True, betul ya. Berarti ini kan grafiknya ya, berarti grafiknya harus menuju 0. Nah harus ke bawah gitu ya. Berarti di sini ke bawah nih, berarti daerah 4 masuk ya, daerah 4 masuk ya. Oke, berarti yang satu enggak, yang masuk yang satu. Nah sekarang tinjau yang grafik yang kedua, yang ini X tambah Y kurang dari sama dengan 200. Kalian juga bisa tinjau X sama Y nya 0 ya. Nah kalau X 0, Y 0 berarti 0 itu kurang dari 200, betul gak? Betul, berarti grafik yang ini harus menuju ke 0, menuju ke bawah. Oke, grafik yang ini menunjukkan daerah yang ini, yang 1 dan yang 3. Nah karena tadi kan yang 1 kan gak termasuk ya, berarti yang 3 doang. Nah berarti yang grafik ini yang 4 gak ada, berarti 4 coret, sehingga daerah penyelesaiannya adalah yang 3, begitu teman-teman. Oke, untuk selanjutnya nih kita menentukan titik perpotongan garis 1 dan 2. Ini kan ada 2 garis nih, terus dipotong garis lain. Nah ini titik potongnya
Nah, kalau kalian masih belum paham tentang metode eliminasi, boleh baca dulu atau tonton video yang lain dulu tentang metode ini, penyelesaian ini. Nah, jadi saya dapat 140,60 tuh. Ya, intinya gini, kalau kalian masukin titik-titik ini ke dua persamaan ini memenuhi gitu ya. Intinya gitu. Oke, berarti kita tinggal uji titik pojok. Nah, kan tadi kan daerah penyelesaiannya itu yang di sini kan ya. Yang di sini. Nah, ini yang di sini, yang di daerah batas ini. Nah, gini ya, nggak selebihnya nggak. Oke, nah dari ini titik pojoknya itu adalah titik-titik ujung atau titik-titik batas yang membatasi daerah ini, yaitu yang ini ujung ini 0,0, 200,0, 140,0, 0,60 maaf, 0,88. Nah, kalian coba masukkan titik-titik ini ke fungsi tujuan. Oke, kita perlihatkan. Nah, ini uji titik potong ke fungsi tujuan. Kita masukkan 0,0 ke bentuk ini 100x ditambah 1000x ditambah 2000y. Ini kan tadi penghasil maksimum ya. Jadi hasilnya 0 rupiah. Jadi kalau nggak ada mobil kecil dan juga nggak ada mobil besar, pasti nggak ada penghasilan ya, 0. Terus kalau cuman ada 88 mobil besar doang. Nah, dalam 1 jam tukang parkir ini punya 176.000. Terus kalau misalnya punya 200 mobil kecil doang, nggak ada mobil besar, tukang parkirnya juga punya 200.000. Terus kalau misal percampuran, jadi kan titik potongnya itu kan ini ya. Nah, kita masukin ke sini dan hasilnya adalah pendapatannya 260.000. Nah, ternyata di antara yang ini, yang titik paling besarnya itu adalah yang terakhir ini kan, yang 140 mobil kecil dan 60 mobil besar. Jadi penghasilan maksimum tempat parkir tersebut adalah 260.000, yaitu saat memarkirkan 140 mobil kecil dan 60 mobil besar. Nah, begitu teman-teman untuk pembahasan dari pertanyaan kalian. Oke, jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Apabila ada yang bingung, kalian bisa komen di kolom komentar atau DM saya di Instagram di mana yang sulitnya, atau kirim email di yang saya cantumkan di bawah deskripsi ya. Oke, mungkin itu untuk video kali ini saya cukupkan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai jumpa di video selanjutnya.